Halo, shalom. Perkenalkan nama saya Aurelia Geraldine Momor. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Khusus Bitung Prodipa semester 4. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori-teori belajar. Nah, saat ini kita akan memulai dengan mengetahui apa sih sebenarnya arti dari teori belajar. Teori belajar adalah proses atau cara seorang guru dalam mengajar. Nah, proses atau cara tersebut berguna untuk apa? Meningkatkan pemahaman dan keterampilan serta sikap dari seorang siswa. Saat ini kita akan membahas ada 6 teori. Nah, kemudian kita masuk dalam teori humanistik. Teori humanistik kurang lebih sama dengan teori behavior, tapi bagaimana teori humanistik ini berfokus pada bagaimana kemampuan seorang individu untuk mengatur diri sendiri, bagaimana seorang anak yang memiliki kedewasaan untuk belajar sendiri, bagaimana ia memiliki komitmen yang baik dengan individu yang lain, bagaimana dalam hal ini seorang individu atau seorang siswa harus mampu membaur kehidupannya, harus ada yang namanya sosial yang baik, sehingga seorang guru membuka ruang kepada mereka untuk terjadi interaksi dan saling menjelaskan, saling memberitahukan pendapat mereka, sehingga pertumbuhan sosial dari mereka atau perilaku mereka itu semakin beradaptasi dengan lingkungan dan mencapai tujuan dari penerapan teori humanistik. Teori behavior. Teori behavior adalah teori yang menekankan pada tingkah laku seorang siswa. Jadi, teori behavior ini bertujuan untuk merubah tingkah laku atau bagaimana penerapan dari pembelajaran ini berfokus pada tingkah laku seorang siswa. Seorang guru harus mampu untuk mempelajari bagaimana seorang siswa, kemudian di dalamnya terdapat pengamatan dalam tingkah laku siswa yang bertujuan untuk mengubah karakter siswa yang awalnya tidak baik menjadi baik. Nah, ada beberapa indikator dalam teori ini. Yang pertama, tentang pengamatan tingkah laku. Bagaimana keseluruhan siswa dapat belajar pada saatnya dengan baik. Seorang siswa secara kondusif dapat belajar dengan baik. Kemudian ada pendekatan objektif. Bagaimana seorang guru harus memiliki hubungan yang baik bagi semua siswa, sehingga seorang guru mampu mengetahui bagaimana keadaan seorang siswa. Kemudian mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajaran. Di dalamnya seorang guru harus mengetahui bagaimana sih seorang siswa ini, sehingga pembelajaran tersebut dapat berlangsung dengan baik dan kondusif. Contoh dari teori behavior, bagaimana seorang guru mengadakan sistem poin atau bintang. Biasanya seorang siswa yang menjawab pertanyaan kemudian datang paling cepat itu adalah bagaimana seorang guru dapat memberikan reward atau penghargaan, sehingga mereka termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian kita masuk di teori yang ketiga, teori konstruktivisme. Konstruktivisme itu secara singkatnya adalah membangun. Membangun dari apa? Membangun dari pengalaman siswa. Di teori ini, seorang siswa harus mandiri dalam mencari atau menemukan pengetahuan-pengetahuan baru. Seorang guru memiliki peran untuk membuat literatur yang baik dalam proses pembelajaran, seperti mengadakan diskusi, kemudian tanya jawab, presentasi. Itu adalah bagaimana cara-cara tepat untuk membuat seorang siswa mampu berpikir secara kritis dan berpikir lebih dewasa. Bagaimana mereka mampu untuk mencari sumber, kemudian menyusunnya, kemudian mempresentasikannya, kemudian ada pertanggungjawabannya. Terdapat pengalaman-pengalaman yang akan membawa seorang siswa dapat menerapkan kemandiriannya itu di dalam berbagai konsep, sehingga penerapan dari teori konstruktivisme ini berjalan dengan baik dan capai tujuan. Yang keempat, teori kognitif.
Bagaimana dalam hal ini menekankan pada stimulus-stimulus yang diberikan kepada seorang siswa. Seorang siswa harus mampu untuk memahami dan mengingat informasi yang telah diberikan. Bagaimana dalam pembelajaran ini terdapat pembelajaran yang terus-menerus stimulus sehingga menghasilkan respon dari siswa yang baik. Bagaimana dalam penerapannya seorang siswa mampu untuk menganalisis dan menciptakan sesuatu yang baru, di mana seorang guru pun harus menciptakan atau harus mampu membuat seorang siswa berpikir kritis. Kemudian seorang siswa mampu untuk mengembangkan potensi-potensi dalam kehidupannya, dalam dirinya sendiri. Kemudian hal itu dari stimulus tersebut dapat menciptakan respon yang baik tentang materi yang telah diberikan, dan tercapailah tujuan dari penerapan teori kognitif. Yang kelima, teori sibernetik. Secara singkat, teori sibernetik ini berfokus pada bagaimana media dapat digunakan dengan baik, dapat menjadi alternatif yang tepat dan benar. Bagaimana misalnya seperti teknologi digunakan di zaman sekarang yang semakin terus-menerus bertambah, dan bagaimana seorang guru mampu untuk menerapkannya di kelas. Seperti ada televisi, kemudian ada misalnya lewat alternatif YouTube untuk nonton. Itu adalah bagaimana seorang guru mampu untuk melakukan teori sibernetik ini, di mana di dalamnya terdapat pengembangan sistem informasi, bagaimana sistem manajemen terlaksana, bagaimana seorang siswa mampu untuk mengelola media secara baik dan benar. Kemudian kita masuk di teori yang keenam, teori belajar menurut Gagne. Teori belajar menurut Gagne ini berfokus pada perubahan. Bagaimana seorang dapat merubah kemampuan, sikap, dan melihat nilai seseorang. Bagaimana sebelum terjadinya pembelajaran, ia yang awalnya tidak peduli, setelah ada pembelajaran dengan teori Gagne ini, tujuan utamanya itu untuk merubah seorang siswa semakin lebih baik. 3 macam belajar yang dikemukakan oleh Gagne, yaitu seorang yang belajar bagaimana ia bukan cuma datang ke sekolah untuk duduk dan pulang dengan begitu saja, tapi ia menjadi seorang yang belajar untuk mengenal sama lain, belajar untuk memahami pengetahuan, atau belajar dalam banyak bidang. Kemudian situasi, rangsangan, dan stimulus, bagaimana peran seorang guru pun kemudian yang diharuskan, kemudian respon yang melaksanakan aksi sebagai akibat dari stimulus, bagaimana setelah mendapat stimulus dari guru, seorang siswa harus mampu untuk merespon dengan baik apa yang sudah dia terima. Nah, dalam hal ini teori Gagne ini memiliki beberapa fase. Yang pertama, fase penerimaan, kemudian kedua, fase penjelasan, kemudian fase penghidupan, bagaimana setelah ia menerima, kemudian ia mampu menjelaskan dan ia mampu menerapkan apa yang ia pelajari dari teori Gagne ini. Yang terakhir, teori taksonomi Bloom, di mana teori ini dikemukakan oleh Bloom sendiri. Ia mengatakan bahwa seorang siswa itu harus diklasifikasi. Bagaimana teori ini mengatakan bahwa perlunya untuk mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang terendah sampai jenjang yang tertinggi. Bagaimana seorang siswa akan dimasukkan di kelompok-kelompok sesuai dengan pengidentifikasian dari mereka, sehingga pembelajaran tersebut dapat berlangsung sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan tahapan-tahapan yang mereka sedang rasakan atau yang mereka sedang alami. Nah, untuk mencapai 7C, pemahaman, kemudian bagaimana seorang siswa mampu menjelaskan, kemudian ada penerapan dan lain sebagainya untuk menunjang pelaksanaan dari teori Bloom ini. Sekian dari saya, Tuhan memberkati kita semua. Bye bye.